Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi dan selamat siang. Balik lagi dengan Pak Rijal untuk kegiatan pembelajaran IPA secara online untuk tingkat SMK kelas 10. Pada hari ini kita memasuki bab baru dengan judul bab yaitu ekosistem. Pada bab ini kita akan mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan sebaliknya. Langsung saja kita simak selengkapnya mengenai materi ekosistem. Pada ekosistem, bagian pertama yang akan kita pelajari adalah satuan makhluk penyusun ekosistem. Ya. Satuan makhluk penyusun ekosistem yang pertama itu ada yang disebut dengan individu. Apa arti dari individu? Individu yaitu makhluk hidup yang hidup sendiri secara fisiologis. Artinya, makhluk hidup yang benar-benar sendiri itu dikatakan sebagai individu. Semisalkan seekor harimau, seekor orang hutan, dan seekor kambing gurun, maka dikatakan sebagai sebuah satuan penyusun ekosistem yang berupa individu. Lalu yang kedua, ada juga yang disebut dengan populasi. Populasi yaitu sekumpulan makhluk hidup sejenis dalam tempat tertentu. Jadi, makhluk hidupnya sejenis, harus sama semua. Jadi, tempatnya sama nih, dan makhluk hidupnya sama semua, satu jenis. Contoh kawanan flamingo, maka sebagai populasi. Berikutnya ada kawanan. Di sini ada kawanan api, kemudian ada kawanan penguin, kawanan monyet, dan kawanan zebra. Maka kalau dia berupa kumpulan dari hewan yang sejenis atau sekawan, bilangnya itu dikatakan dengan populasi. Bagian yang berikutnya, komunitas. Apa itu komunitas? Yaitu berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu daerah yang sama. Maksudnya, kumpulan dari populasi-populasi di tempat yang sama, maka bisa dikatakan sebagai komunitas. Semisal, ya, di sini di sabana ada singa, sekelompok kawanan singa, dan sekelompok kawanan zebra. Mereka hidup bersama nih, sekelompok ini. Nah, maka kumpulan dua buah populasi tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk komunitas, ya, kumpulan dari makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Gitu. Lalu yang berikutnya ada yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem artinya seluruh komponen, baik itu biotik maupun abiotik, yang menempati suatu tempat yang sama. Jadi kalau di ekosistem itu dia lebih luas. Dia meliputi makhluk hidup atau biotik dan makhluk tidak hidup. Makhluk tidak hidup itu maksudnya adalah benda-benda mati, abiotik. Jadi, misalkan ada yang namanya ekosistem gurun. Biotiknya ada kaktus, ada mungkin nanti ada kadal gurun. Nah, dan kalau yang abiotik yang tidak hidupnya ada tanah, ada awan, ada angin. Itu adalah contoh dari yang abiotiknya. Kemudian ada padang rumput. Di padang rumput itu misalkan rumput dan ada atau domba. Nah, nanti yang abiotiknya atau yang tidak hidupnya ada berupa uap air, embun air, dan tanah. Ada pula ekosistem taiga, ekosistem hutan hujan tropis, gugur, dan tundra. Berikutnya, kita masuk ke materi mengenai biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer merupakan semua ekosistem di permukaan bumi yang digabungkan akan membentuk sebuah biosfer. Biosfer itu artinya semua makhluk hidup dan benda mati yang ada di permukaan bumi.
Itu disebut dengan biosfer, gabungan dari ekosistem. Berikutnya lagi kita belajar mengenai bentuk interaksi makhluk hidup. Interaksinya ada apa aja? Interaksi itu kegiatan yang terjadi antara dua makhluk hidup ya. Yang pertama ada yang namanya hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Itu namanya hubungan predasi, hubungan yang terjadi antara pemangsa dan yang dimangsa, hubungan makan dan memakan. Nih, contohnya ada dari singa yang sedang berburu hewan buruannya. Dan berarti dia namanya hubungan interaksi predasi. Yang berikutnya ada yang disebut parasitisme. Parasitisme itu hubungan di mana suatu makhluk hidup menumpang hidup pada makhluk hidup lain dan mengambil sari makanan darinya. Semisal cacing dalam perut manusia nih, mengambil sari-sari makanan dalam tubuh manusia ya cacingnya ya. Lalu kutu juga sama, hidupnya dari memakan darah di kepala manusia. Kemudian ada nyamuk, ada juga ulat serangga gitu, dan ada juga parasit. Contoh parasit yang paling mudah kita temukan adalah benalu di tumbuhan. Biasanya ketika kita lihat sebuah pohon, nanti ada daun yang berbeda nih, seperti batangnya kayak menempel tapi dia bukan bagian dari tumbuhan itu, maka dapat dikatakan sebagai benalu. Dan benalu itu termasuk ke dalam hubungan parasitisme terhadap tumbuhan yang ditumpanginya. Kemudian ada bentuk interaksi makhluk hidup yang berupa simbiosis mutualisme, yaitu hubungan di antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya di sini adalah ada kerbau dan burung jalak. Kerbau nanti mendapatkan keuntungan, yaitu kutu yang ada di badannya itu dimakan dengan sama si burung jalak, dan burung jalak pun mendapatkan makanan dari si kerbau, yaitu memakan kutu-kutunya. Nah, yang kedua ada juga mutualisme dari kupu-kupu dan bunga. Keuntungannya dari si kupu-kupu adalah dia bisa dari hubungannya, dan dari interaksi dari kupu-kupu, bunga bisa mendapatkan keuntungan si kupu-kupu itu proses penyerbukan pada bunga. Berikutnya ada yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Artinya hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan dan dirugikan. Hanya satu pihak yang diuntungkan tapi yang lain tidak dirugikan. Contoh yang saya ambil adalah ikan hiu, ikan dan ikan remora. Ya. Ikan hiu, ikan remora ini dia memakan sisa-sisa, membersihkan nih sisa-sisa makanan yang ada di hiu gitu. Kemudian ada ikan badut dengan anemon. Jadi si anemon laut ini sebenarnya beracun bagi hewan-hewan yang lain, tapi bagi si anemon laut, bagi si ikan badut dia tidak beracun dan dia bisa tinggal di dalamnya. Jadi bisa dijadikan tempat sarang si ikan badut, si anemon laut ini. Tapi si anemon laut tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kedatangan si ikan badut ke dalamnya. Tuh. Berikutnya ada juga interaksi makhluk hidup yang berupa kompetisi. Kompetisi itu berupa persaingan antar dua makhluk hidup, semisal persaingan ya, jadi dia tidak sampai makan. Contoh kompetisi itu adalah hubungan dari zebra dengan bison. Zebra misalkan dia berkompetisi memperebutkan wilayah kekuasaan untuk mencari makan, memperebutkan rumput. Nah, itu disebut dengan kompetisi. Ada juga yang berikutnya adalah kompetisi yang terjadi antara singa dan hiena. Misalkan dia sama-sama berburu nih. Nanti hewan buruannya itu yang mereka perebutkan wilayah hewan yang itu, maka disebut dengan kompetisi. Jadi kalau kompetisi terjadi di antara dua hewan yang sejenis, misalkan sejenis itu maksudnya sama, misalkan makanannya sama-sama,
rumput, dia berebut rumput, dan sama-sama daging, dia berebut daging. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya interaksi berupa alelopati. Nah, alelopati ini hubungan di antara dua makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang lain menghalangi tumbuhnya makhluk hidup lain. Contohnya adalah rumput gajah dan rumput taki. Dan rumput teki itu bagaimana? Semisal gini, alelopati itu contohnya kalau kamu punya kebun dan di kebunnya itu ada rumput, nah, biasanya si rumput itu akan menghalangi tumbuhnya si tanaman-tanaman lain. Dia bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman-tanaman lain sehingga dia harus dicabut. Nah, hubungan yang terjadi antara si rumput dengan tanaman lain itu disebut dengan alelopati, karena si rumput nanti dia tidak akan mematikan tumbuhan lain, tapi dia akan menghalangi tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup yang ada di sekitarnya karena dia berebut air gitu. Jadi berebut unsur hara ya. Si rumput itu lebih mudah dia cepat tumbuhnya dibandingkan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Itu disebut dengan interaksi berupa alelopati, menghalangi tumbuhnya makhluk hidup yang lain. Yang terakhir ya, bukan. Yang berikutnya kita masuk ke bagian unsur-unsur pada lingkungan. Unsur-unsur pada lingkungan itu nanti ada dua, yang disebut dengan biotik, ada juga yang abiotik. Yang biotik itu yang makhluk, yang abiotik itu yang tidak hidup, seperti batu, air, angin, temperatur, gunung meletus gitu. Apa hubungannya? Gini, hubungannya mereka akan membentuk tadi ekosistem ketika mereka terjadi saling interaksi. Nah, kemudian apa yang bisa terjadi jika terjadi perubahan pada lingkungan? Semisal kadar karbon dioksida menurun, apakah yang akan terjadi? Kadar karbon dioksida ini dibutuhkan oleh produsen, dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Karbon dioksida menurun, maka produsen atau tumbuh-tumbuhan juga menurun karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis tanpa adanya karbon dioksida. Sebaliknya, kalau kadar oksida menurun berarti konsumennya yang akan berkurang, karena si konsumen itu kan terdiri dari hewan-hewan dan manusia ya. Berarti dia tidak bisa melakukan proses respirasi dalam tubuhnya sehingga dia tidak bisa bernapas. Jadi tidak bisa mengolah sumber energi yang ada dalam tubuhnya. Sehingga apabila kadar karbon dioksida menurun, produsennya yang berkurang. Kalau kadar oksigennya yang menurun, maka konsumennya lah yang berkurang. Nah, cukup sekian materi kita sampai di sini. Jangan lupa kamu catat. Kalau kamu masih bingung, silahkan diulang lagi videonya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dapat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.